Iftirak berarti berpecah, berpisah. Firak, seakan-akan sudah kita bukan saudara lagi. Padahal apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua mukmin ini adalah bersaudara. Fa aslihu bainahum. Ya, maka kalau kemudian ada perselisihan di antara mereka, ada perbedaan pendapat yang sifatnya khilafiyah, mereka rukun Islam yang sama, mereka rukun imannya sama, Rabbnya satu, Nabinya Nabi Muhammad SAW, rujukannya ilal Quran wa Sunnah, kiblatnya sama ke Ka'bah Makkah Al-Mukarramah, tapi sholatnya misalnya tetap 5 waktu seperti kita, subuhnya sama 2 rakaat. Ya, tapi kemudian mungkin dalam beberapa turunan, dalam persoalan-persoalan cabang itu ada perbedaan. Mereka sama-sama pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, maka kata ulama ini adalah khilaf yang kita tidak boleh menyikapinya itu seperti firak. Oh kayak dia bukan saudara saya. Dan ini kadang terjadi di tengah masyarakat kita, bahkan menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Kenapa? Dengan mudah kita seakan-akan mengeluarkan seseorang itu dari Islam hanya karena ada perbedaan atau khilaf ya, yang dulu para ulama memang sudah mengalami perbedaan. Contoh kalau sholat tadi, ya, sholat misalnya subuh ada yang pakai qunut, ada yang tidak. Dulu Masya Allah kita lihat bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi yang beda, posisinya beda. Imam Syafi'i, Imam Malik itu mengatakan qunut subuh. Kemudian Imam Hambali, ya, Imam Hanafi tanpa qunut. Pernah Imam Syafi'i itu pergi ke tempatnya Imam Hanafi, karena mereka hidupnya ini hampir bersamaan. Termasuk Imam Syafi'i pernah datang ke Imam Maliki. Ya, pernah kejadian ketika ke Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang selama ini mengatakan qunut itu, bahkan kalau kita tidak qunut pun dilakukan sujud syahwi, tapi membuat waktu itu kaget ya, orang-orang atau pengikut-pengikut Imam Hanafi, karena ketika Imam Syafi'i menjadi imam, beliau tidak qunut sebagai ikhtiram, karena beliau tahu ini adalah perbedaan furu'. Ada mungkin ketika sholat, apakah yang turun duluan itu adalah tangannya atau kemudian kakinya? Para ulama sudah berbeda pendapat. Masalah tarawih, apakah tarawih ini misalnya 11 rakaat ataukah 23 rakaat ya, dengan witirnya. Kalau kita rujuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka memang beliau sallallahu kata Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah sholat malam itu lebih dari 11 rakaat. Ya, beliau sholat malam maksimal 11 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana bagusnya sholat malam beliau. Aisyah pernah lihat kakinya beliau SAW itu sampai bengkak. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat kok seperti ini? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik, bukankah dosamu yang telah lalu telah Allah ampunkan? Wa ma ta'akhkhar, dan dosamu yang akan datang. Kata beliau SAW, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakur. Wahai Aisyah, apa tidak pantas aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah beliau SAW itu sudah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tadi betul-betul kesempatan bagi beliau untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah kesempatan bagi beliau untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah. Maka Huzaifah ibn Yaman pernah menceritakan, ketika aku lihat beliau SAW itu sedang salat, ya salat malam, maka aku pun nempel dengan Rasulullah. Ya, beliau berdiri di sampingnya menjadi makmum. Maka kata Huzaifah ibn Yaman, saat itu Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Aku kira 1 juz beliau akan rukuk, ternyata beliau lanjutkan dengan juz yang kedua. Aku kira akan rukuk, ternyata melanjutkan sampai selesai Al-Baqarah 3 juz. Aku kira akan rukuk, ternyata lompat bacaannya itu ke surat An-Nisa. Ini juga kaidah fikih ya. Memang paling afdal itu bacaan Al-Quran itu dari awal ke akhir. Ya, kata ulama, kalau misalnya rakaat pertama imam itu sudah membaca Qul a'udzu birabbin nas, maka berarti tidak ada lagi surat setelah itu. Afdalnya kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas lagi. Tapi dengan kejadian ini, maka sebenarnya secara fikih boleh qul huwallahu ahad.
meskipun secara afdaliyah ini kurang. Ya, jadi kalau misalnya Qul a'udzu birabbil nas di akhir, maka berarti surat sebelumnya mungkin rakaat pertama itu Qul huwallahu ahad. Ya, ini wallahu taala alam, ini pembahasan fikih. Nah, kembali tadi Rasulullah selesaikan surah An-Nisa, aku kira kata Khuzaifah akan rukuk, ternyata beliau balik itu baca surat Al-Imran. Selesai Al-Imran berarti sudah 6 juz itu dalam satu rakaat. Maka beliau baru rukuk. Rukuknya pun ya rukuk yang sangat lama. Jadi Masya muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ketika ini dilakukan pada masa Rasulullah SAW, sholat tarawih tadi, ya, dan para sahabat awal-awal memang Rasulullah kan tidak tarawih itu rutin ya, beliau tadi tidak rutin dalam arti berjamaah. Ya, dikisahkan beliau tidak rutin berjamaah, khawatir kemudian tarawih tadi karena kasih sayang beliau dengan umatnya, kemudian akan turun hukum tarawih ini menjadi wajib. Maka akhirnya pada masa Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu sudah mulai tarawih rutin, semuanya itu dilakukan di masjid-masjid tadi. Maka karena afdalu qira'atil Quran fi shalah, seutama-utama bacaan Al-Quran itu adalah ketika kita baca dalam keadaan sholat, ya, dalam keadaan berdiri pada sholat kita. Maka karena Umar melihat umat Islam pada masa beliau itu sudah semakin banyak, ya, pada masa Umar Islam kan sudah sampai ke Afrika Utara, sudah sampai ke Mesir, Baitul Maqdis, Palestina tadi itu sudah dikuasai, sudah tersebar di berbagai penjuru, bukan cuma sekedar di Makkah dan Madinah pada sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka karena ingin bacaan tadi tetap panjang, Umar bin Khattab itu akhirnya beliau mencoba memotong-motong bacaan tadi itu sehingga kemudian diselesaikan dalam 23 rakaat dengan semangat orang tadi kemudian ada kesempatan untuk istirahat. Loh, kalau begitu berarti ini tetap sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu kata beliau, "May ya'ish minkum min ba'di", siapa yang hidup sepeninggalku, maka fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menemukan perbedaan yang banyak. Ada perbedaan, ada khilaf. Maka saat itu kata beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di", hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, mereka yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Maka kata ulama, dari dalil ini sebenarnya boleh mau pilih apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam atau mau memilih apa yang dilakukan oleh umat, dan ini bukan bid'ah. Ya, ini bukan dikatakan bid'ah karena apa? Dia tetap merupakan sunnah yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Ada juga mungkin dalam peristiwa sholat Jumat, ya, ada misalnya khutbah azan, ya, pertama, ya, atau ada azan yang sampai 2 kali. Ini kan terjadi itu pada masa Utsman bin Affan. Beliau SAW memang selalu, ya, ketika sholat Jumat itu hanya azan 1 kali, ya, dan orang langsung sholat, ya, khatib langsung naik mimbar. Pada masa Utsman, lagi-lagi karena penduduk sudah mulai banyak, perniagaan itu sudah semakin berkembang. Kadang-kadang tidak sedikit di antara kaum muslimin itu terlambat ketika datang ke masjid tadi. Padahal kita tahu, ya, bahwa catatan dari para malaikat itu, ya, berkaitan dengan sholat Jumat itu ditutup ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Maka Utsman melakukan ijtihad supaya orang ingat yang tadi sedang berniaga, oh ini hari Jumat. Ya, makanya kalau dulu pada masa Utsman itu waktunya itu ada selisih, bahkan sampai 1 jaman. Ya, 1 jam itu untuk ketika azan tadi, ya, azan yang pertama orang ingat, oh ini hari Jumat, sehingga mereka yang di pasar, mereka yang mungkin sedang sibuk dengan aktivitas yang lain itu segera bersiap-siap untuk pergi sholat Jumat. Artinya kalau ada masjid azan sekali, azan 2 kali, jangan kita menganggap wah ini dengan sikap firak, dengan sikap perpecahan, ini bukan kelompok kami lagi. Ya, ada banyak cadar. Ini kadang-kadang sering jadi masalah kan di tengah masyarakat kita. Ya, cadar itu semua ulama, jumhur ulama bersepakat adalah sunnah muakkad. Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan wajib. Artinya tidaklah kemudian ketika
kita mengambil salah satu pilihan dari imam, tapi kita kemudian menyalahkan imam yang lain. Ini imam empat mazhab yang diakui kemasyhuran mereka dan keilmuan mereka. Semua sepakat bahwa mengatakan jumhur tadi, aurat bagi seorang wanita itu adalah telapak tangan, dan yang bukan aurat itu adalah telapak tangan dan wajahnya. Artinya ini bukan hukum wajib, tapi dia sunnah muakkad, artinya sunnah dan lebih utama. Maka kalau ada orang tidak melakukan, jangan kita anggap oh berarti agamanya belum paham ini, orang awam. Begitu juga kalau ada orang lihat orang yang pakai cadar, oh jangan dia